Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita sehat selalu. Sebelumnya nama saya Rijal Ramadan. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi di Prodi Manajemen dengan NIM 289245070. Ini adalah materi untuk UAS ujian akhir semester eh, manajemen mata kuliah manajemen SDM sumber daya manusia ya yang didoseni oleh dosen pengampu Dr. Insinyur Bapak Sugeng Prayetno SHSNM ya. Tidak akan lama-lama lagi, saya akan lanjut untuk mempresentasikan untuk tugas ujian praktek ini. Kita langsung akan lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, di sini kita akan secara garis besar menerangkan 4 pembahasan ya. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan ya, leadership. Yang pertama, pembahasan pertama adalah pengertian kepemimpinan. Kemudian pembahasan kedua adalah perbedaan pemimpin dan manajemen. Kemudian yang pembahasan ketiga adalah gaya kepemimpinan. Dan pembahasan keempat, teori munculnya kepemimpinan. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Ini diutarakan oleh Swanberg ya pada tahun 1995, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian. Kemudian ada juga yang diutarakan menurut Coach Terry ini di tahun 1986, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Kemudian selanjutnya, kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan suatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Ini yang diutarakan oleh Sullivan dan juga Decker ya di tahun 1989. Nah, definisi pengertian kepemimpinan di atas, maka kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan juga situasi. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menerangkan perbedaan pemimpin dan juga manajemen. Ya, yang pertama, kepemimpinan menekankan suatu proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian pengertian manajemen mengkoordinasikan dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuannya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Pembahasan kedua ya, ini gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan pada dasarnya pengertian sebagai dari suatu seseorang mengandung perwujudan sebagai pemimpin. Tingkah laku yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin, perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Nah, di sini ada contohnya, ada 4 pola atau 4 bentuk tertentu tersebut. Yang pertama adalah pola atau bentuk demokrasi, kemudian yang kedua adalah otoriter, yang ketiga adalah partipasif, kemudian yang keempat adalah bebas tindak. Selanjutnya, yang pertama adalah gaya kepemimpinan demokratis ya. Ada 4. Yang pertama, orang-orang yang dipimpin itu sebagai subjek. Kemudian usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan juga musyawarah. Lalu berusaha mengutamakan kerjasama dan juga teamwork.
Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya kepemimpinan otoriter, yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Yang ketiga, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak dari pimpinan tersebut. Kemudian yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas, kebalikan dari otoriter. Ya, kalau ini kebalikannya, jadi yang pertama itu adalah cenderung kepemimpinan tipe atau gaya kepemimpinan didominasi oleh perilaku kompromi atau komposer dan perilaku kepemimpinan pembelot atau diserter. Selanjutnya kepemimpinan berkedudukan sebagai simbol, lalu pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Kalau tadi kan yang otoriter dibuat oleh pemimpinnya, yang ini bisa didiskusikan atau dimusyawarahkan dengan bawahan. Kemudian yang keempat adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Kemudian staf diminta saran, mempertimbangkan usulnya dan juga kritiknya, serta respon terhadap para staf. Selanjutnya, keputusan akhir dilakukan oleh kelompok ya. Jadi tidak hanya staf ataupun pemimpin, tapi kedua-duanya. Kemudian gaya kepemimpinan selanjutnya adalah gaya kepemimpinan bebas tindak. Nah, ini merupakan ofisial ya, merupakan pimpinan ofisial, yaitu pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Kemudian karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan atau tanpa supervisi dan koordinasi. Selanjutnya keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Kemudian kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian minimal. Kemudian pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya saja. Selanjutnya prakara selalu datang dari bawahan, lalu hampir tiada pengarahan dari pimpinan. Kemudian tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh perorangan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir adalah teori munculnya kepemimpinan. Ya, di sini yang pertama adalah teori genetis atau keturunan, leader are born and not mother. Ya, artinya bahwa pemimpin itu dilahirkan oleh bakat ya, bukan karena pengaruh orang lain, tapi karena memang bakat ya, ayahnya seorang pemimpin atau keluarganya seorang pemimpin ya, karena dia telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan menjadi pemimpin. Selanjutnya disebutkan pula bahwa sifat genetik memimpin diturunkan pula oleh gen orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Ya, itu tadi teori genetis. Kemudian yang kedua adalah teori sosial. Leader are made and not born. Teori selanjutnya adalah teori sosial. Leader are made and not born. Pemimpin itu dibuat atau dididik ya, bukan dilahirkan secara kodrat. Jadi ini adalah kebalikan dari teori genetis. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan, dididik, ataupun pengalaman yang cukup di bidang tertentu. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga ada teori ekologis. Teori ekologis, seorang pemimpin hanya yang akan baik berhasil menjadi baik apabila ia telah memiliki bakat pemimpin. Kemudian bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan secara lebih lanjut.
Nah, yang terakhir, 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama adalah tentukan visi Anda, kemudian jelaskan visi Anda, kenali gaya kepemimpinan Anda, bedakan kepemimpinan dengan manajemen. Selanjutnya, pelajari dan taati aturan, kemudian jaga kepercayaan kolega Anda, lalu pahami aturan kekuasaan Anda. Kemudian bertingkahlah seperti seorang pemimpin. Lanjut, kaderisasi kepemimpinan dan juga jaga keseimbangan hidup Anda. Nah, berikut ya 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin, dan ini ada di akhir penghujung untuk saya menerangkan untuk tes pada UAS kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman. Kekurangan jelas dari saya bisa dibantu dikoreksi mungkin nanti oleh Bapak dosennya. Terima kasih, tidak lama-lama lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.